Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Faraid wal Wasoya. Jadi dalam kitab Fathul Qorib, insya Allah menjelaskan masalah hukum-hukum faraid, yaitu pembagian harta warisan, wal wasoya dan wasiat. Dan ilmu faraid tersebut ilmu yang pertama kali akan dihilangkan di muka bumi. Dalam kitab Rohbiyah, bi annahu awalu ilmin yufqadu fil ardi hatta la yakudu yujadu. Bi annahu, sesungguhnya ilmu faraid, ilmu awalu ilmin yufqadu, yaitu awal ilmu yang akan dihilangkan dengan jalan ulama-ulama ahli faraid dipanggil oleh Allah. Ulama-ulama ahli faraid, meninggalnya ulama ahli faraid. Jadi ilmu faraid, ilmu yang pertama kali dihilangkan di muka bumi. Wal faraidu jam'u faridun. Lapad faraid bentuk jamak mufrad dari lapad faridoh, bimakna mafrudoh minal fardi, dengan makna mafrudoh minal fardi. Artinya diambil dari bentuk lapad masdar al fardi, bimakna takdir. Artinya takdir, arti takdir yaitu pasti, bagian pasti. Jadi arti faridoh bimakna takdir yaitu bagian pasti. Wal faridatu syar'an ismu nasibi muqaddaro li mustahiqihi. Jadi faraid menurut istilah agama yaitu nama bagian pasti bagi orang yang mendapatkan, li mustahiqihi, bagi orang yang mendapatkan hak ahli waris. Jadi arti faraid menurut istilah agama yaitu suatu nama bagian muqaddarin li mustahiqihi, bagian pasti bagi orang yang berhak. Wal wasoya jam'u wasiatin min wasoitu syai'a bi syai'i ida wasaltuhu bihi. Nah, wal wasoya, lapad wasoya jam'u wasiatin, yaitu bentuk kalimah jamak mufrad dari lapad wasiatin. Jadi wasoya jamak, wasiatin mufrad. Min wasoitu syai'a bi syai'i ida wasoltuhu, diambil dari kata min wasoitu syai'a bi syai'i wasoituhu, artinya saya menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain ketika saya menyambungnya dengan sesuatu perkara tersebut. Menurut bahasa. Wal wasiyatu syar'an tabarru'un bihaqqi mudhafun lima ba'dal maut. Arti wasiat menurut istilah agama yaitu bersedekah sunnah dengan suatu hak yang disandarkan pada masa setelah ia meninggal dunia. Jadi wasiat berbentuk sedekah sunnah dengan suatu hak yang disandarkan pada masa yang setelah ia meninggal. Jadi kalau misalkan wasiat bisa legal kalau misalkan ia sudah meninggal. Misalkan jika saya meninggal, saya mewasiatkan tanah tersebut untuk dibuatkan pondok. Nah, maka tanah tersebut termasuk wasiat. Atau misalkan saya wasiat tanah tersebut, jika saya meninggal, tanah tersebut diberikan kepada fakir miskin atau misalkan anak yatim. Nah, maka bisa legal akad tersebut jika seseorang tersebut sudah meninggal. Wal warisuna minar rijali, golongan ahli waris dari pihak laki-laki yang disepakati berhak menerima warisan, jamu ala irsihim asyrotun, yaitu ada 10 orang menurut ringkas. Jadi menurut ringkas, dengan secara ringkas, ahli waris dari golongan laki-laki itu ada 10. Bil ikhtisar wabil basti khamsata asyara. Tapi kalau misalkan dengan secara jelas, dengan secara luas, ahli waris dari golongan laki-laki yaitu ada 15. Dalam kitab Rohbiyah, al warisuna minar rijali asyra asma'uhu ma'rufatun mustaharoh al ibnu wal wabnu ibnil ibni mahmanazala wal abu wal jadu lahu wa in ala, dan seterusnya.
Jadi ahli waris dari golongan laki-laki dengan secara ringkas ada 10 orang. Tapi kalau misalkan dengan secara basti, dengan secara luas yaitu ada 15 orang. Wa adal musonniful asyrabi qaulihi. Kiai Musonif menyebutkan, menghitung 10 orang tersebut biqaulihi dengan ucapannya. Al ibnu wa ibnul ibni wa insapala. Yang pertama yaitu anak laki-laki. Yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa insapala, walaupun terus sampai ke bawah, cucu terus sampai ke bawah. Wal abu ayah, wal jadu kakek, wa in ala sampai seterusnya, ayah kakek terus sampai seterusnya. Wal ahu wa ibnul akhi wa intarohol am wa ibnul am wa intaba'ada wa jauz wal maulal mutik. Nah, itu. Terus saudara laki-laki, terus putra dari saudara laki-laki walaupun agak emang jauh tuh. Bisa. Terus paman dari ayah, putra paman dari ayah walaupun jaraknya agak jauh. Keduanya agak jauh misalkan. Terus suami majikan yang telah memerdekakan. Maulal mutik, majikan yang telah memerdekakan. Walau ijtama'a kullu rijalil warasa minhum salasatul ab wa ibnu wa jauz faqo. Jika memang semuanya ahli waris yang 10 tadi terkumpul, yang 10 ahli waris tadi berkumpul, maka yang berhak mendapatkan harta warisan dari mereka hanya 3 orang. Yang pertama ayah, yang kedua anak laki-laki, dan suami. Nah, jika memang yang meninggalnya yaitu perempuan. Nah, wala yakunul mait bil hadas surati ila muraat. Mait yang dalam kasus tersebut yaitu mait perempuan. Misalkan ada istrinya meninggal, maka yang berhak menerima harta warisan jika seluruh ahli waris laki-laki berkumpul, maka yang berhak menerima ahli warisan yang pertama yaitu ayah, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga yaitu suaminya. Ayah, anak laki-laki, dan suami. Karena misalkan kalau misalkan cucu kehijab oleh anak, atau misalkan kakek kehijab oleh ayah, nanti ada dalam bab hijab. Wal warisu minan nisa ijam'u ala irsihina sabun. Golongan ahli waris dari pihak perempuan al mujma'i ala irsihin, yang disepakati yaitu hanya 7 orang. Jadi 7 orang tersebut, jika ahli waris seluruh perempuan berkumpul, maka yang berhak menerima ahli waris hanya 7. Bil ikhtisar, dengan hitungan ringkas. Tapi wabil basti asrotun, kalau misalkan dengan cara diperinci, dengan cara diperluas, ahli waris dari golongan perempuan yaitu ada 10. Wa adal musonnifu sab'api qaulihi al bintu. Kiai Musonif menghitung ahli waris dari perempuan dengan ucapannya al bintu, yang pertama anak perempuan, wa bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa in sapalat, walaupun terus sampai ke bawah, wal umu ibu, wal jadu wal jaddah nini, wa in alat, walaupun terus sampai ke atas, misalkan ibu nini terus sampai ke atas. Wal ukhtu, saudara perempuan, wa jauzah istri, wal muwalatul mu'tiqah, dan majikan perempuan yang telah memerdekakan. Jadi ahli waris dari golongan perempuan dengan secara ringkas ada 7. Tapi kalau misalkan bil basti, dengan secara diperinci, yaitu ada ahli waris dari golongan perempuan, kalau misalkan dengan secara ringkas ada 7. Kalau misalkan dengan secara luas, dengan secara basti, yaitu ada 10. Dalam kitab Rohbiyah, wal warisu wal warisatu minan nisa isabun lam yuti'un sagairuhu nasyar'u bintu wa bintu ibni wa ibnu musyfiqah wa jaujatun wa jadatun wa mutiqah wal ukhtu min ayyil jihati kanat fahadihi idatuhu nabanat. Di ahli waris dari golongan perempuan jika berkumpul semua dengan secara jalan ringkas ada 7.
Kalau misalkan dengan secara jalan perinci yaitu ada 10. Walau ijtama'a kullu nisa'i faqat warasa minhuna khamsu albintu wa bintu ibni wa ummu wa jawja wa ukhtu musbiqah. Kalau misalkan seluruh ahli waris yang 7 tersebut berkumpul, maka yang mendapatkan warisan dari mereka hanya 5 orang. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat istri dan saudara perempuan sekandung. Walayakunul maitatu fi hadis suratu ila rajul. Dalam kasus tersebut yang meninggalnya yaitu rojul, laki-laki. Yang meninggalnya yaitu misalkan suaminya. Maka ketika suaminya meninggal, yang mendapatkan ahli waris, jika ahli waris perempuan tersebut berkumpul, maka hanya 5. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, ya terus yang ketiga ibu, yang keempat istri, yang keempat saudara perempuan sekandung. Wallahu a'lam bishawab.